Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, menyampaikan informasi bahwa saya hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, dinyatakan positif COVID-19 setelah. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami, Investasi Kesehatan. Pada saat ini, kita akan membahas yang lagi viral saat ini. Jadi pada saat ini yang lagi viral adalah vaksin tentang COVID. Tetapi sebenarnya yang akan kami jelaskan di sini itu adalah vaksin secara keseluruhan. Cara kerjanya bagaimana, kita akan jelaskan secara simpel. Apakah dia bisa mencegah penularan dan bagaimana sebenarnya fungsi dari vaksin itu. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Nah, tentang vaksin COVID ini, teman-teman pasti bingung. Anda bisa lihat di sini bahwa ada berita bahwa Bupati Sleman setelah divaksin tanggal 14, tanggal 20-nya dinyatakan positif COVID. Jadi, pasti timbul pertanyaan, apa gunanya divaksin kalau seperti itu? Apakah divaksin tidak bisa mencegah penularan? Kalau gitu, nggak usah vaksin aja. Bukan hanya berlaku untuk vaksin COVID, tapi semua vaksinasi. Cara kerjanya seperti apa supaya Anda bisa memahami? Anda mesti memahami dulu yang namanya sistem kekebalan tubuh. Anda bisa lihat videonya di video kami yang ini tentang sistem kekebalan tubuh, bagaimana cara kerjanya, bagaimana caranya supaya orang sakit dan tidak sakit. Nah, setelah memahami video ini, maka saya akan lebih mudah menjelaskan tentang vaksinasi. Jadi prinsip gampangnya sebenarnya seperti ini. Vaksin itu adalah pengenalan dari tubuh kita terhadap benda-benda dari luar. Pada hal ini adalah misalnya toksoidnya, contohnya vaksin tetanus. Kemudian yang kedua bisa juga bagian-bagian dari virusnya, entah seluruhnya atau sebagian. Virusnya bisa dilemahkan atau dimatikan. Nah, fungsinya dilakukan vaksinasi ini apa? Apakah dia bisa mencegah infeksi? Nah, Anda harus memahami bahwa infeksi itu adalah proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh kita. Itu tidak bisa kita cegah dengan vaksinasi. Ya, saya ulang ya. Jadi infeksi itu adalah proses masuknya organisme ke dalam tubuh kita. Itu tidak bisa kita cegah dengan vaksin. Itulah mengapa tetap dilakukan protokol kesehatan. Nah, terus fungsinya vaksin di sini apa? Kalau Anda sudah memahami video kami tentang sistem imun ini tadi, maka Anda akan tahu bahwa tubuh kita perlu mengenali mikroorganisme yang dari luar ini dulu, baru dia bisa melawan kembali, membunuh mikroorganisme yang masuk itu. Jadi prosesnya adalah ketika ada mikroorganisme yang tidak dikenal masuk ke dalam tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita akan berusaha pertama mengenali dulu. Kalau dia tidak kenal, maka dia akan berusaha mengenali dulu. Setelah dia mengenali, dia akan memproduksi lebih banyak sistem kekebalan yang sesuai dengan mikroorganisme tersebut. Baru nanti dia akan melawan. Tergantung jumlah dari kekebalan tubuh kita dan jumlah organisme yang masuk, maka orang itu akan menjadi sakit atau tidak. Jadi bisa dipahami ya. Jadi fungsi vaksinasi di sini adalah mengenalkan ke tubuh kita supaya timbul kekebalan tubuh. Kalau di video kami yang Anda lihat adalah ketika kekebalan sistem imunnya berjaga-jaga, itulah
sistem kekebalan tubuh nanti yang akan diproduksi oleh tubuh kita. Nah, memproduksi ini bukan sulapan, butuh waktu, dan waktunya tidak sedikit. Oleh karena itu, penyembuhan pada pasien-pasien infeksi tidak kemudian tiba-tiba kena infeksi, sakit, sembuh. Tetapi kena infeksi, infeksinya memberat, sistem kekebalan tubuhnya mulai mengenali. Setelah sistem kekebalan tubuhnya mengenali, dia memproduksi teman-temannya. Setelah teman-temannya jumlah banyak, dia bisa melawan mikroorganisme tersebut. Mikroorganismenya dimatikan, makin lama makin sedikit mikroorganismenya, tubuh kita menjadi makin sehat. Setelah itu baru kita betul-betul sehat dan mikroorganismenya lama-lama akan habis. Jadi kalau pertanyaannya adalah kegunaan vaksin seperti itu kalau tidak bisa mencegah infeksi apa? Ya ini tadi, prinsipnya tubuh kita sudah memproduksi antibodi dan punya antibodi ketika divaksin. Tetapi ingat lagi, ini butuh waktu. Jadi ingat, Bupati Sleman itu divaksin 6 hari kemudian dinyatakan positif. Dia belum mempunyai antibodi terhadap COVID. Jadi untuk memproduksi dan mengenali ini butuh waktu. Bahkan Pak Ridwan Kamil pun timbul kekebalan tubuhnya setelah beberapa bulan. Bukan tiba-tiba disuntik, besoknya langsung timbul kekebalan tubuh. Oleh karena itu, pada masyarakat yang sudah divaksin, jangan lupa untuk sementara Anda tetap harus menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker supaya tidak tertular. Ketika Anda tertular, ada infeksi, ada mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita. Ketika kita sudah punya kekebalan tubuh, maka kekebalan tubuh ini akan langsung melawan dari mikroorganisme tersebut. Jadi fungsinya di sini bukan untuk mencegah infeksi, vaksinasi, tetapi vaksinasi fungsinya adalah untuk mencegah orang ini menjadi sakit. Dan kalaupun sakit, sakitnya tidak bertambah berat. Itulah fungsi vaksinasi. Nah, timbul pertanyaan lagi, kenapa vaksin itu harus diulang atau ada boosternya? Jadi ini berlaku untuk semua vaksin ya, bukan hanya vaksin COVID aja, tetapi kita dalam konteks sekarang ini, ya konteks vaksin COVID. Jadi prinsipnya begini vaksin itu, karena dia bertugas untuk mengenalkan mikroorganisme tertentu ke dalam tubuh kita, sama dengan seperti kita belajar baca. Jadi kita sebelumnya kita tidak pernah tahu, setelah kita membaca kita jadi tahu, membaca satu kali lagi kita lebih tahu, membaca satu kali lagi kita akan ingat terus selamanya. Nah itu ada yang namanya memory cell. Itu harus terbentuk. Jadi kalau memori selnya ini yang terbentuk hanya sedikit, maka bahasa gampangnya tentara yang di dalam tubuh kita jumlahnya juga sedikit. Nah harapannya dengan vaksin yang diulang itu maka tentara yang di dalam tubuh kita akan jadi banyak dan cukup untuk membuat bila ada infeksi masuk ke dalam tubuh kita tidak akan jadi sakit. Nah ada kriteria-kriteria tertentu pada orang-orang yang tidak boleh nanti melakukan vaksinasi. Jadi pada prinsipnya begini, dan ini sebenarnya berlaku bukan cuma untuk vaksin COVID aja. Kembali lagi ini karena kita konteksnya sekarang lagi vaksin COVID, ya kita bahas yang COVID ya. Jadi pada prinsipnya orang tidak boleh sakit, dia harus dalam keadaan sehat, itu satu. Yang kedua adalah dia tidak boleh mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia dalam kondisi imunokompromis atau kekebalan daya tahan kekebalan tubuhnya menurun. Seperti kita lihat di list ini. Jadi, kesimpulannya, apakah kita perlu vaksin? Komen di bawah ya. Kalau ada yang belum mengerti, komen juga di bawah. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa share ke semua orang supaya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Teman-teman
Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.